Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Awalan, hayya bina nashkurullahi ta'ala alladhi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati' أن نجتمع في هذا المكان المبارك إن شاء الله. ثانيا نصلي ونسلم على حبيبنا ونبينا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya akan menyampaikan niat dan tujuan dalam membuat video ini, yaitu ingin berdakwah mengenai tema Isra dan Mi'raj. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kali kita mendengar bulan Rajab, ingatan kita pasti tertuju kepada suatu momen yang luar biasa yang pernah terjadi dalam kehidupan ini, yakninya momen Isra dan Mi'raj. Peristiwa ini bukanlah peristiwa yang kita dengar melalui dongeng ataupun karangan semata. Peristiwa ini merupakan bukti nyata betapa tidak terbatasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara akal manusia, hal ini tidak dapat kita cerna. Namun, bagi kita orang-orang yang beriman, perjalanan ini mutlak kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan telah menyampaikan atau menceritakan, mengabdikan momen tersebut ke dalam Quran surah Al-Isra ayat pertama yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Shadaqallahul azim. Yang dimana arti ayat tersebut, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita maknai perjalanan ini dengan cara yang paling sederhana. Kata Isra berarti perjalanan di malam hari. Saat itu Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram di kota Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina hanya dalam waktu sebagian malam saja. Padahal pada zaman dahulu perjalanan tersebut biasanya memakan waktu berbulan-bulan dengan mengendarai unta atau kuda. Hikmah besarnya adalah jika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Masalah sebesar apapun yang sedang kita hadapi saat ini, bagi Allah sangatlah kecil dan sangatlah mudah untuk diselesaikan. Setelah Isra, perjalanan dilanjutkan dengan Mi'raj, yaitu naiknya Rasulullah SAW menembus langit demi langit hingga tempat tertinggi, Sidratul Muntaha, untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ingat, peristiwa ini terjadi tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW mengalami kesedihan yang sangat mendalam karena ditinggal wafat oleh istri tercintanya dan paman yang sangat beliau sayangi. Melalui Mi'raj ini, Allah seolah ingin menghibur Nabi Muhammad SAW dan mengajarkan kepada kita semua bahwa setelah kesedihan yang berat, Allah akan menyiapkan kebahagiaan dan kemuliaan bagi hamba-hambanya yang bersabar. Namun, hal yang paling penting dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kembali ke muka bumi, yaitu perintah sholat 5 waktu. Coba kita renungkan sejenak,
Perintah ibadah lain seperti puasa, zakat, haji cukup diturunkan melalui perantara malaikat Jibril saat Nabi berada di bumi. Tetapi untuk sholat, saking pentingnya ibadah ini, Allah memanggil langsung Nabi Muhammad SAW ke langit. Awalnya, perintah itu berjumlahkan 50 waktu sehari semalam. Namun, berkat kasih sayang Nabi kepada umatnya yang lemah seperti kita, beliau terus memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya menjadi sholat 5 waktu. Oleh karena itu, peringatan Isra dan Mi'raj ini sejatinya adalah teguran lembut bagi kita semua untuk kembali mengoreksi ibadah sholat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sholat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Artinya, jika Nabi Muhammad SAW harus naik ke langit untuk bertemu Allah, kita cukup membentangkan sajadah dan mendirikan sholat untuk bisa bertemu dan berkomunikasi langsung dengannya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan hadiah terindah dari langit ini hanya karena sibuk mengejar urusan di dunia yang sementara. Sebagai penutup, mari kita jadikan Isra dan Mi'raj sebagai momentum untuk meyakini sedalam-dalamnya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki kualitas salat kita. Karena salat adalah tiang agama dan amal pertama yang akan dihitung di akhirat kelak. Jika salat kita baik, insya Allah seluruh urusan hidup kita juga di dunia maupun di akhirat juga akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian materi dan dakwah saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah dan sesungguhnya kesalahan itu datang dari saya dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.